Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rukmanul Hakim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPTK UIN Raden Mas Said. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran secara luring di Madrasah Tsanawiyah At-Thahiriyah Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi tugas uji kinerja di PPG dalam jabatan 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak minta untuk KM pimpin doa terlebih dahulu untuk belajar, supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan tentunya berjalan dengan lancar sampai akhir. Silakan. Siapa kiranya di sini sekarang yang tidak hadir? Rifki, kemana Rifki? Sakit. Terus siapa lagi? Wildan. Wildan. Siapa lagi? Ada lagi? Novansa. Sakit. Masbi. Ya. Izin. Sudah? Ya, berarti yang lainnya hadir ya. Kita doakan terlebih dahulu teman-teman kalian yang sekarang mereka lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung dengan kita kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini tentunya walaupun kita ada di jam terakhir, Bapak harap kalian tetap semangat. Nah, oleh karena itu, agar kalian tetap semangat, Bapak ingin memompa dulu semangat kalian dengan satu permainan yang biasanya kalau berhitung itu 1 sampai 10 itu kan normal, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang ada beberapa angka yang Bapak harapkan untuk disebut. Misalkan Bapak harapkan kalian menyebutkan angka 3, angka 6, dan angka 9. Jadi menghitungnya 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Bisa dimengerti? Itu akan kita lakukan sekarang. Bapak mulai dari posisi sebelah sini. Bisa dipahami tidak? Bisa. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. 5, 7. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Berarti itu menandakan kalian belum sepenuhnya konsentrasi. Bapak kembali
akan ulangi dari awal. Silakan. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2. 7. Ya, sudah. Kalau sudah 8 langsung 10. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Itu hanya sekedar intermezzo supaya kalian bisa fokus kepada pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi sekarang, Bapak ingin mengetes terlebih dahulu tentang materi pertemuan yang kemarin. Coba yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Akan silakan. Macam-macam najis dan najis terbagi 3, yaitu najis Sunda Wasito, Muhammad dan najis Tunggal. Ya, beri tepuk tangan. Jadi kemarin itu kita membahas tentang macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, melado. Nah, sebagai pengantar, Bapak akan tampilkan gambar untuk kalian lihat. Nah, coba ini gambar apa? Air, terus ya. Anak yang sedang mandi dan berwudu. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hadas, ya. Tentang hadas dan juga cara bersuci dari hadas. Nah, mohon maaf, tutup dulu. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ialah yang pertama adalah menjelaskan pengertian hadas. Jadi kalian itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian hadas. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadas. Yang ketiga adalah menerapkan tata cara bersuci dari hadas. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pertemuan kali ini. Langsung saja kita masuk ke kegiatan inti. Di sini ada tidak yang sudah tahu atau pernah mendengar, mempelajari di sekolah sebelumnya tentang hadas? Ada? Coba apa? Jena, coba. seperti hadas kecil. Ya, hadas kecil. Terus ada lagi hadas besar. Nah, itu merupakan pembagian hadas. Nah, berarti banyak sedikitnya kalian pernah mendengar tentang hadas. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu hadas. Nah, di sini hadas itu merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, kondisi hadas ini akan menyebabkan seseorang, bapak ataupun kalian itu tidak bisa untuk melaksanakan ibadah karena hadas tersebut. Jadi, menurut kalian hadas itu ada dua, Pak? Betul. Yang pertama ada hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Nah, jadi terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa sih itu hadas kecil? Nah, hadas kecil ini coba ada tidak yang ingin mencoba mengungkapkan apa yang kalian tahu tentang hadas kecil? Contohnya seperti apa? Buang air kecil. Wah, pinter ya Jena. Tepuk tangan Jena. Ternyata Jena ini sudah banyak tahu tentang hadas. Nah, betul sekali hadas kecil itu seperti buang angin, buang air kecil dan lain sebagainya.
Nah, hadas kecil ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Dan supaya ia menjadi suci itu, ia itu harus apa coba? Nah, harus berwudu. Harus mensucikan dirinya dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air diganti dengan tayamum. Nah, itu hadas kecil. Jadi kalau misalkan kalian di sini salah satu dari kalian atau kalian semua memiliki hadas kecil, misalkan sudah buang air kecil ataupun sudah buang air besar. Nah, untuk kalian bisa beribadah itu salah satunya sholat, kalian harus wudu. Kalian harus wudu terlebih dahulu agar kalian bisa beribadah, khususnya sholat. Kalau misalkan tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Nah, sampai di sana bisa dimengerti? Bisa. Nah, itu untuk hadas kecil. Apa saja sih yang menyebabkan hadas kecil ini? Nah, kalian bisa perhatikan gambar di depan. Yang pertama yang menyebabkan seseorang hadas kecil itu adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang. Lubang apa saja? Kubur dan rambut. Salah satunya, lihat di sana ada orang sedang apa atau kenapa orang itu? Buang angin. Buang angin. Nah, ini salah satu penyebab kalian itu harus wudu. Kalian itu mempunyai hadas, salah satunya adalah karena buang angin. Ini salah satu dari contoh orang itu mempunyai hadas kecil. Yang kedua ialah karena hilang akal, misalkan mabuk, gila atau tidur. Nah, tidak hanya karena buang air atau buang angin dan lain sebagainya, tetapi kalau misalkan tidur, hilang akal ataupun gila itu sama. Kalian itu berarti statusnya mempunyai hadas kecil. Nah, kalian misalkan punya wudu, terus kalian tidur sebelum sholat, sebelum waktunya sholat kalian ketiduran. Nah, apakah itu batal tidak wudunya? Batal. Karena iya, ada tidur. Kalau tidur itu kan otomatis orang tersebut hilang akal kan? Terebut kan? Yang selanjutnya, sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya, tanpa ada batas. Nah, di sini kan misalkan kalian itu sudah balik. Kalau kalian punya wudu, bersentuhan antara misalkan handika dengan listia, walaupun tanpa sengaja bersentuhan kulit, nah itu wudunya menjadi batal. Terkecuali ada penghalang, misalkan listia itu pakai sarung tangan, nah itu tidak akan membatalkan wudu listia karena ada yang menghalangi. Sampai di sana kita kan sudah mempelajari atau membahas barusan itu apa saja yang termasuk ke dalam hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil ini cara bersucinya dengan apa? Berwudu. Kalau tidak ada air dengan tayamum. Sekarang Bapak akan memperlihatkan video tata cara berwudu. Bisa diperhatikan berwudu. Nah, ini sebagai penguat saja bahwasanya ketika kalian memiliki hadas kecil, yang kalian harus lakukan agar bisa beribadah itu adalah
membasuh kedua lengan kanan dahulu sebelum kiri. Terus membasuh sebagian ke kepala. Yang selanjutnya membasuh telinga. Terus membasuh kedua kaki. Tetap mendahulukan sebelah kanan. Coba Bapak minta pada salah satu dari kalian untuk membaca niat wudhu. Ya, silakan Mahadir baca niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Beri tepuk tangan untuk Mahadir. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Pak, Ya, misalnya saya punya wudhu, ya. terus tidak sengaja memegang kemaluan, apakah batal atau tidak? Tidak sengaja. Ya. Jadi Ariel, kalau misalkan Ariel itu punya wudhu, terus tidak sengaja nih memegang kemaluan Ariel, misalkan sesudah wudhu Ariel itu mau berangkat ke masjid ingin sholat, tetapi ketika di perjalanan gak kuat, ada yang gatal, atau kalau statusnya seperti itu, tetap Ariel wudhu Ariel itu batal. Tetapi, nah ada tetapinya. Kalau misalkan dengan punggung tangan, ini kan ada telapak tangan, ada punggung tangan. Nah, kalau memegangnya dengan punggung tangan, itu tidak akan membatalkan wudhu. Ya, punggung. Nah, misalkan dia. Bagaimana Ariel? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah hadas besar. Nah, yang kedua ini adalah hadas besar. Hadas besar ini juga sama menyebabkan seseorang itu tidak bisa untuk beribadah. Cuma yang membedakan kalau hadas kecil itu dengan wudhu atau tayamum, nah hadas besar ini dengan mandi besar atau dengan mandi junub. Ibaratnya mandi besar. Ini yang membedakan cara bersucinya. Terus apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu mempunyai hadas besar? Coba acungkan tangan. Apa yang bisa menyebabkan orang mempunyai hadas besar? Oh iya, Alfi silakan. Head nipas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Alfi. Ada lagi yang lain? Ya, Handika, silakan. Keluar air mani. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Handika. Ternyata sudah pada pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Nah, betul sekali. Salah satu ataupun penyebab seseorang itu memiliki hadas besar adalah karena haid yang tadi disebutkan oleh Alfi. Betul sekali. Karena haid yang itu haid itu apa? Coba haid itu. Ya, haid itu kan biasanya ada di perempuan. Siklusnya itu kan 1 bulan sekali, pasti perempuan. Kalau yang sudah balik itu haid. Yang selanjutnya karena wiladah. Kalau wiladah ini ketika proses melahirkan. Kalau tadi nipas itu sudah. Kalau wiladah itu ketika proses melahirkan. Kan proses melahirkan itu suka ada darah yang ikut keluar. Nah, itu disebut darah wiladah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini sudah saja yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan bergabung terlebih dahulu. Sekarang tugas dari kalian adalah mengamati video yang akan Bapak putar. Nanti kalian lihat, amati apa saja
Dan nanti ada pertanyaan dalam video tersebut, kalian jawab di buku catatan. Cukup setelah kalian selesai berdiskusi tentang video tersebut, kalian presentasikan untuk hasil diskusi kalian. Nanti semua kelompok kebagian untuk mempresentasikan, dan bisa kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok yang mempresentasikan. Bisa dimengerti? Ya. Bapak akan putarkan video untuk kalian amati. Silakan fokuskan perhatian kalian pada video yang akan Bapak putar. Pemirsa Hasanah, ketika sakit, dokter sering menyarankan kita untuk tidak terkena air. Karena jika terkena air, hal itu bisa membuat sakitnya semakin parah. Lalu, bagaimana jika seseorang junub saat sakit? Sedangkan junub merupakan hadas besar yang diharuskan untuk mandi wajib. Apakah tetap diwajibkan mandi junub? Bisa ditangkap apa yang disampaikan dalam video tersebut? Ya, untuk penguatan, jadi dalam video tersebut ada seorang laki-laki itu terjatuh sakit, tetapi laki-laki tersebut mempunyai junub. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan? Apakah laki-laki tersebut gugur kewajibannya dalam melakukan atau mandi besar, ataukah masih diwajibkan bagi laki-laki tersebut untuk mandi besar atau mandi junub? Silakan diskusikan dan tulis hasil diskusinya, nanti dipresentasikan. Bapak beri waktu 10 menit cukup. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah, silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain bisa menanggapi dari kesimpulan atau hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang video tersebut. Menurut kami, walaupun orang tersebut sedang sakit, tetap harus bersuci dengan cara menggunakan air hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang ingin menanggapi dari pernyataan kelompok 1? Oh ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, pendapat kelompok 1 sudah baik. Sedikit tambahan, kalau tidak bisa bersuci dengan air, bisa diganti dengan tayamum. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari keempat kelompok, Bapak dengar semuanya sudah baik dalam mengamati video. Sedikit tambahan, betul dari kelompok 1 dan 2. Ketika seseorang itu memiliki atau mempunyai junub, tentunya dia itu harus bersuci dengan cara mandi besar. Nah, walaupun orang tersebut sakit, tidak memungkinkan, atau kata dokter misalkan kamu itu tidak boleh terkena air selama 1 minggu, tetapi dia punya junub. Nah, betul kata kelompok 2, hal itu bisa diganti dengan tayamum. Ya.
Bisa dimengerti? Nanti kita akan praktikan dan juga kita akan bahas bagaimana tata cara bersuci dari junub, dari hadas besar, dari hadas kecil dengan tayamum. Nah, selanjutnya Bapak tutup. Bapak akan membagikan terlebih dahulu lembar kerja atau LKPD yang harus kalian isi. Nanti kalau kalian sudah isi, kumpulkan lagi ke depan. Isi di buku catatan kalian. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian bisa bubar dari kelompoknya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah pembelajaran sudah disampaikan dengan tentunya Bapak bahagia melihat kalian aktif dalam belajar. Nah, sebelum ditutup, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang hadas ialah hadas itu merupakan salah satu kejadian ataupun salah satu penyebab penghalangnya bagi seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Hadas kecil. yang kedua Hadas besar. hadas besar. Hadas kecil contohnya, hadas kecil buang, Air kecil. Buang air. terus Buang angin. buang angin, ya itu. Terus hadas besar contohnya, ya betul sekali. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian harus membuat video praktik kalian ketika berwudu. Jadi di rumah kalian bikin video tata cara wudu yang baik dan benar. Setelah di video, kalian bisa kirim hasilnya ke Bapak melalui WA. Entah itu di grup ataupun di Japri. Itu terserah kalian. Nah, jadi yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini ialah nikmatinya hidup itu kalau cinta kebersihan akan terjauh dari penyakit, ya. Karena penyakit itu datang biasanya mengenai orang-orang yang tidak suka kebersihan. Kalau kalian misalkan di kelas, di luar kelas suka buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan penyakit dan tentu itu akan tidak baik untuk kesehatan. Nah, intinya tetap jaga kebersihan supaya kita terhindar dari penyakit. Salah satunya dengan senantiasa selalu bersuci. Nah, kalau istilah kita mah ulah lepas dina wudu. Are kondisi kumaha wae, di mana wae ulah nepi lepas wudu. Nah, eta ceun bahasa Sunda.
Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran kita di hari ini. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang tata cara tayamum dan istinja. Ya. Nanti kalian baca-baca dulu di rumah supaya kita bisa atau mempunyai referensi ketika belajar di minggu depan. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.